Baik, perkenalkan nama saya Fadliawati Yada. Di sini saya akan mempresentasikan peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Langsung saja ke poin pertama ya. Poin pertama yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Pemimpin memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan mengelola perubahan organisasi. Tugas utama pemimpin dalam perubahan yaitu menciptakan visi yang perubahan yang jelas, lalu mengkomunikasikan visi kepada seluruh organisasi, memotivasi dan mengelola resistensi karyawan, dan membangun budaya kinerja yang inovatif dan adaptif. Selanjutnya ada hambatan dalam manajemen perubahan. Yang pertama ada resistensi karyawan, kurangnya komunikasi, minimnya dukungan manajemen, kurangnya keterampilan karyawan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kemampuan kepemimpinan. Yang pertama ada kemampuan komunikasi. Pemimpin harus bisa menyampaikan informasi perubahan dan transparansi. Lalu ada hubungan dengan kepercayaan. Pemimpin yang mendukung dan mendengarkan karyawan akan mengurangi resistensi. Lalu yang ketiga ada manajemen resistensi, yaitu mengidentifikasi sumber resistensi dan mencari solusi efektif. Dan yang ketiga ada yang keempat yaitu pemberdayaan karyawan, yang dimana memberikan pelatihan dan sumber daya untuk memudahkan adaptasi keputusan yang tepat. Dan yang kelima, pemimpin harus cepat mengambil keputusan yang mendukung perubahan. Lalu ada strategi kepemimpinan dalam mengatasi resistensi. Pada poin pertama ada kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan visi yang inspiratif dan memotivasi karyawan. Lalu yang kedua ada komunikasi yang efektif, menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan pemahaman. Dan yang ketiga membangun budaya kolaboratif, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat pelatihan dan pengembangan, memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan. Selanjutnya kecerdasan emosional perubahan dalam pemimpin manajemen perubahan. Yang pertama adalah self emotion appraisal atau CA, kemampuan memahami emosi diri. Lalu yang kedua ada other emotion appraisal, kemampuan mengenali emosi yang orang lain. Yang ketiga ada use of emotion, yaitu memanfaatkan emosi untuk meningkatkan motivasi. Dan yang keempat regulation of emotion, mengendalikan emosi dalam menghadapi tekanan. Dan yang kelima dampak, seperti pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu mengelola stres karyawan dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Lalu dampak konflik peran terhadap kinerja karyawan. Yang pertama ada konflik peran, ketidakseimbangan antara tugas yang diberikan dan ekspektasi karyawan. Lalu yang kedua ada dampak negatif, menurunkan motivasi dan produktivitas, meningkatkan stres dan ketidakpuasan kerja, dan menghambat keberhasilan implementasi perubahan. Lalu ada ambiguitas peran, kejelasan mengenai tanggung jawab dalam manajemen perubahan. Lalu ada solusi mengatasi konflik perubahan. Yang pertama komunikasi yang transparan, kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga membangun lingkungan kolaboratif, dan yang keempat membangun lingkungan kolaboratif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan kepada kalian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.